Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, kelas 10 MIPA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 KDOH. Welcome back to my video. Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sebelumnya saya mengucapkan congratulations on fasting for Muslim. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim. Selamat mendengarkan, keep for watching. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membuat orang bosan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang terus penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah As-Sora sekitar 43 tahun sebelum Hijriyah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Saudah atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai orang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khalid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Syu'aib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman orang kafir Quraisy mendera tubuhnya. Namun ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah. Itu kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas atau mustad'afun dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata ahad, ahad, Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata ahad, ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Latta dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abta Mekah. Sementara itu Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasulnya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya ahad, 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 ahad. Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan membayarnya, tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Sesuai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu menjualnya. Abu Bakar membalas, seandainya
engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekakannya wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fihar. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suaranya yang jernih. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat salat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah SAW ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan dengan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talib, pembawa kunci Ka'bah, Utsman bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah SAW dari kekasih dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah SAW hidup. Selama itu pula Rasulullah SAW sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu, ia melantunkan kata Ahad, 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 Allah Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah SAW mengembuskan napas terakhir, waktu salat tiba, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia langsung menangis terseduh-seduh, begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangis pilu. Karena itu Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin agar diperkenakan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya seraya berkata, "Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah dan aku memerdekakanmu juga karena Allah." Bilal menyahut, "Kalau begitu aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah SAW wafat." Abu Bakar menjawab, "Baiklah, aku mengabulkannya." Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daroiyah yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar bin Khattab ke wilayah
Syam yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu besar kepadanya, sehingga jika ada yang menyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpali, yang artinya Abu Bakar adalah Tuan kita dan telah memerdekakan Tuan kita, maksudnya Bilal. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya, maka ia pun menangis terseduh-seduh, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang telah dilewati di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal, pengumandang seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga wafat. Itulah kisah dari perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bagi yang menonton, thanks for your attention. Sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya mengucapkan congratulations on fasting for Muslim. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.